Enggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin tuh kita ngobrolin tentang apa? Kaburan ya. Kaburan. Nah, kaburan ini kita mau bahas kaburan lengkapnya. Mungkin sekitar 15 menitan lah ya. Ya. Ini ada gue screenshot dari apa? Akun-akun TikTok, Facebook dan lain-lain. Ini seperti ini nih, ada 29 warga Indonesia tertangkap. Banyak amat itu. Buset. Itu mobil kada. Ini Satu RW itu. dari 29 warga Indonesia tertangkap ini dikarenakan terjadi kekerasan di pekerjaan. Wih. Tapi kumianya itu yang ngurusin itu ya, kumia itu Oh, cuma yang pengurus itu benar. nggak mau bantuin atau istilahnya nggak mau handle segala macam lah. Oh, racun Terus. itu berarti. Iya. Mau pindah juga, mau pindah juga nggak bisa. Jadinya yang nggak kuat mundur dan pulang ke Indonesia. Jadi sebagian pulang ke Indonesia, menang. Tapi kalau pulang ke Indonesia pun menanggung hutang, sementara yang lain milih kabur. Jadi ada yang kabur. pulang ke Indonesia, tapi dia nyicil utang mungkin ya, bayar utang segala macam. Terus ada yang nggak mau bayar utang, terus atau yang nggak bisa bayar utang gitu ya. Ya. Terus dia milih untuk kabur. Ya karena balik ke Indonesia juga nggak bisa bayar utang kan. Jadi dia milih kabur. Itu pilihannya dia. Terus yang 29 orang ini mungkin sekitar 30 atau 35 lah ya yang datang ke Jepangnya. Yang 6 orang pulang ke Indonesia. Terus bayar utang mungkin ya dengan segala bebannya ya. Segala tanggung Terus yang jawab. 29 orang ini kabur di Jepangnya ke wilayah mana saya juga nggak tahu. Ini Ada di sini satu. terus 29 orang Indonesia yang tertangkap hari ini itu di satu tempat yang nampungnya juga anak ilegal juga yang kaburan juga. Dari SNP-nya ilegal kayaknya. Iya. SNP-nya ilegal. Di sini ada satu Pak yang kaburan. Iya. Bukan sih sebenarnya. Sampai Ini saya dari akun Facebooknya Instagram ya kalau nggak salah ini dari Agus Sensei ini. Agung Sensei. Agus Sensei. Oh. Agus. Seperti itu guys. Kirain Agung Sensei. Kok bisa Agung jadi sensei? Agus lagi viral emang ini. Iya. Coba dari gimana nih pendapatnya nih? Mungkin ada detail-detail yang perlu dijelaskan. Pendapatnya ya mau gimana sih ya, mau disalahin juga mereka banyak tanggungan. Ya kira-kira itu sebabnya itu kan yang ini kan karena kumianya nggak mau bantu. Mungkin kan ada Tidak masalah ada ya. jawaban. Kira-kira masalah yang timbul itu kalau pas lagi magang atau lagi itu tuh lagi kerja tuh apa sih? Oh Kira-kira biasanya itu dibully dari- gitu? Nggak dibully doang Pak, biasanya Diintimidasi. diintimidasi dari orang Diintimidasi? Jepang, senpai orang Jepang. Oh, sama Biasanya senpai orang Jepang. Senpai orang Jepang itu terlalu keras banget kepada kita. Soalnya kita ya apa ya, kita ya masih terbatas bahasa. Nah, kita ditekan untuk bisa sama seperti orang Jepang. Lah biasanya itu ditekan-tekan, dibakar-bakain lah, di yang sedikit-dikit nggak bisa diomelin. Lah kita itu ngadu ke Kumi, yang penanggung jawab malah dijawabin cuma sabar dulu ya, sabar Jadi minimal bahasanya di sana itu udah dibekalin. Iya. Minimal bahasanya itu. Kira-kira bahasanya itu minimalnya dari level N4 N5 lah. 4. Dari Indonesia. Dari Indonesia. Saya bab 15 aja nggak lulus. Tapi N apa berapa? N4. N4 N3 apa itu lah? Apa itu? Apa itu? Yang terpenting Nggak itu level. mental. di sini nggak Yang, digunakan. yang terpenting itu mental, sebenarnya guys. itu bahasanya ya kalaupun standar minimalnya seperti itu N4 N5 bisa datang ke Jepang Bisa. tapi yang penting mental ya Mental, karena di sini iya. kan benturannya itu di Di psikologi sih. Di di psikologi. Bener. Psikologi. Nah, ujian psikologi itu sama senpai Jepang itu. Senpai orang Jepang. Karena mungkin keterbatasan bahasa, Bahasa. jadinya kita hai wakarimasu gitu ya. Hai, wakarimasu Hai, gitu. aja gitu ya. Ini pengalaman saya Pak ya. Semakin kita tenang, mereka kan tegang juga kan. Kalau ngajarin. Oh,
Oh iya iya. Tenang-tenang nggak tahu tapi lu mah. Tenang tapi sebenarnya nggak Iya tahu. nggak tahu, gue nggak tahu emang. Tapi mereka kan ya udahlah. Kalau emang dia nggak bisa diajarin pakai bahasa Jepang, ya udah kita Pakai pakai bahasa pekerjaan. Syarat yang penting dia bisa kerja kan. Bodoh itu mah. Bodoh. Iya. Pakai bahasa isyarat. Daripada kita bisa bahasa level tinggi tapi mental kita down, baru dimarahin dikit kan langsung nangis kan? Bukan. Biasanya kalau orang yang berlevel tinggi itu bukan gimana ya? Orangnya itu nggak mau belajar. Kalau mental sih menyesuaikan lah orang-orang masing-masing. Tapi biasanya orang yang berlevel tinggi itu dia nggak mau menerima apa yang di bawah. Karena udah penuh memorinya. Karena penuh. Makanya apa yang dia tahu Gelasnya udah penuh ya? Iya, benar. Nggak Makanya perlu masukan. Kayak teman saya ini, Yang mana? ini, tanam saya nih, Kiri. sama rata lah. Jadi kalau jadi orang tuh jangan bodoh-bodoh banget. Jangan pinter-pinter banget. Terus Ya standar lah. itu kan tadi masalah mental ya, di mental Iya, ini benar-benar. orangnya itu. Kira-kira nih misalkan ada masalah yang seperti di ini apa? Polisinya. Polisi. Mana nih ya 4 orang tuh ya? Ini apa? Kan misalkan dikerjain nih, misalkan dibully lah sama senpai Jepang atau senpai Indonesia. Ada nggak kira-kira senpai Indonesianya? ada. Ini Ada Pak, ini, Pak. Nih, Ada di sini. Jepang bully. Jangan percaya guys. Kohenya. Sampai dibully sama kohai malahan. Senpai yang tukang ngebully itu sebenarnya ada sih. di Ada. sini. Coba aku nggak speak up. Kalau kohai itu Sampai baik diinjak hati. injak sama kohai. Jadi Harga diri. Harga diri habis. Jadi perusahaan, nggak di rumah udah habis pokok harga diri Pak. jadi kalau kalian tuh ada yang rental harga diri gitu, siapa tahu dari kita ada yang pengen gitu kan, rental harga diri, harganya Ichiman Goseng gitu kan, wih, mantap kayaknya. Kan itu kadang aku tanyain gini Pak, kalau baper pindah ke Sanyo gitu, pindah ke pabrik sebelah sana. Aduh, kalau dibilang gitu udah makan itu makan Parah banget. makan hati lagi itu. Udah habis harga diri Pak. Oh, makan ampel lama jantung tuh, itu bukan makan hati lagi. Jadi itu dari orang Indonesianya juga senpainya juga ada ya kayak Ada. gitu. Ada sih. Ada lah mungkin pernah dengar cerita-cerita tentang ada. apa bulian dari senpai orang Indonesia ya. Terus kalau misalkan ada masalah seperti itu di kerjaan di pas magang itu, kira-kira kan otomatis kita lapornya pengen lapor dong, istilahnya pengen ngeluh gitu ya, Ya, istilahnya. benar-benar. Misalkan mungkin ya nggak hanya dibully ya, tapi mungkin pas datang sini dari sana dari Indonesianya misalkan, oh kamu kerja di hotel, oh kan gambarannya, hotel bintang 5, gila, hotel, Mantap nih. Pasti gaji Jepang, gede. pasti gaji gede, oh pokoknya bisa enak lah gitu ya, makanan juga makanan hotel. Nah pas datang ke sini, ditaruh di hotel, iya di hotel, kerjanya di hotel, tapi kerjanya misalkan ngepel gitu tiap hari. OB lah. Murah sapi tank. Nguras piteng segala macam gitu. Itu kan di luar ekspektasi si orang pemagang ini gitu ya. Kok gini pas gitu, pas akhir bulan nerima slip gaji, Nggak ternyata sesuai. gajinya kok Dikit. pas kemarin kan dijanjiin pas di Indonesia dijanjiin 30 juta. Kok ini cuma dapat 10 juta gitu kan. Oh, Itu kan otomatis ada keluhan-keluhan seperti itu. Ngadu ke Kumiai kan? Ya. Kumiai kan di sini. Nah, itu pernah ada yang ngadu ke Kumiai tapi kira-kira tanggapannya dari Kumiai itu seperti apa sih? Oh, kalau dari pengalaman saya pribadi nih, ada salah satu teman lah, gak nyebut merek. Sebut aja dia kalau merek. kalau merek nggak boleh sebut, nanti dia kentit gitu. Oh, iya. Nah, jadi ada salah Nanti diedit lebih bangun. bodoh. Nah, jadi ada salah satu teman saya gitu kan, dia tuh baru pertama banget ke Jepang, ya sekitar 7 bulanan yang lalu lah. Dia 7 bulanan yang lalu itu baru datang. Dia tuh
di surat perjanjian kontrak kerja lah kalau ibaratnya kita tuh kan ya. Dia tuh kerjanya di pabrik. Pabrik. Gaji yang nggak terlalu beda jauh lah. Itu gajinya sebutin aja. Oh, gajinya iya sekitar 20 juta. 20 juta. 20 plus minus. Plus minus lah ya. Kotor ya. Kotor. 20 juta Nah, kotor. 20 juta plus minus. Nah, dari situ tuh pas sampai di sini ya ternyata di Jepang nggak sesuai tuh perjanjiannya di pabrik. Kok Malah di depan ternyata pabrik. malah di lapangan. Oh, kirain di depan pabrik. Nah, di lapangan. Kan nanggung di order Pak ya. Iya, di order. Cuman kan enaknya di order kalau dingin kedinginan, panas kepanasan, rindu ya kerinduan gitu kan. Nah, jadi dari situ tuh senpainya kan senpai atau seniornya dia lah. Seniornya dia itu dari ya luar Pulau Jawa. Oh, seniornya ya, orang Indonesia. Senior, orang Indonesia juga. Luar Pulau Jawa. Jadi kalau apa ya? Kalau orang Jawa sama orang luar Jawa itu kan biasanya beda persepsi kan. Ada yang keras-keras banget, ada yang beda lembut-lembut pandangan lah banget. gitu ya. Ya, beda pandangan. Nah, dari situ Untung saya lembut Pak ya. Ini dari Jawa kasar mulutnya. Kotor. Gak semua guys dari Jawa. Kalau bisa Pak. Kalau ini korbannya, malah ini sempanya, ini kohanya. Sempanya dibully sama kohanya ini. Aduh. Wajib disclaimer orang Jawa jadi jelek ke mulutnya kok. Ya, semua orang Jawa baik. Nggak semua orang Jawa baik. Kalau ada yang berpendapat kalau orang Jawa itu lemah lembut, kerja keras, itu nggak ada di situ. Itu bohong. Penduduknya doang lemah lembut. Kalau saya ngelihat dari ini sebelah saya gitu, bohong, jauh banget. Malah minus 100 derajat. Oke, lanjut. Ada apa sih teman saya itu kan dia Ngadu. Sisa 1 menit. ngadu ke apa sih? Ngadu ke Kumiai. Kumiainya nanggapnya benar gitu. Jadi bertahanlah sampai sekian. Oh, sabar ya. Sabar gitu. Ternyata sabar ada batasnya kan. Ngadu ke KBRI Jepang lah. KBRI itu kayak yang pengurus pemagang atau pekerja dicuekin. Enggak dicuekin sih. Di KBRI Nggak itu ada ditanggapin. jawaban, Pak. Jadi kalau surat kontrak dengan aktualnya itu beda, itu bisa diklaim. Ternyata diklaim, pas diklaim itu nunggu tapi ada prosesnya sekian ternyata orang yang ngejalanin itu sabarnya itu udah habis itu. Udah. Minus sumbunya itu udah ke bawah gitu kan. Datanglah pahlawan membelikan tiket. Ini dia. Yang kemarin yang ngajakin bukan yang ngajakin sih, yang ngasih nyuruh kabur. solusi. Yang nyuruh kabur. ngasih solusi aku Pak dulu. Solusi nyuruh kabur. Gimana Mas? Enaknya bagaimana? Aku gini. Kalau Gini itu apa yang gini? Enggak, harusnya aku bagaimana? Aku udah ditekan senpaiku kayak gini, pekerjaan nggak sesuai. Jalan satu-satunya ada 2 pilihan, lu sabar atau lu kabur gitu. Bukan lu sabar tapi pulang gitu. Bukan. Lu sabar atau kabur. Ini gawat nih. Lu sabar atau kabur gitu. Ini senpai Aku gawat. tanya, utang udah lunas. Parah. parah banget. Utang udah lunas. Udah Mas, udah lunas. Tabungan nggak ada. Tabungan ada sedikit-dikit. Mental nggak aman. Ya udah. Lu sayang badan lu apa lu sayang penghasilan? Sayang badan, kabur. Mas bisa belikan tiket ngono. Bisa, ada uang nggak? Ada TF. Aku belikan malam ini juga gitu. Dan 1 minggu kemudian pulanglah dia. Tapi Ke nggak balik Indonesia. ke sini lagi. Nggak balik. Nggak balik. Cuman kalau kayak gitu Maksudnya kabur dari perusahaan Iya. terus pulang ke Indonesia gitu. Iya. Oh, bukan kabur dari perusahaan terus kabur ke tempat lain, bukan ya? Bukan. Itu bagus sih, bagus. Biar dia itu nyehatin mentalnya dulu. Kasihan sih kalau stres. Nanti mungkin ronde kedua dia datang sini ya. Kan aku kasih tahu kan, rezeki nggak di sini aja. Betul. Kalau emang lu di sana rezeki udah. Wih. Gimana, Gus? Sekali lagi ya, Gus. Yes. Butuh minuman ini. Gak didoain. ada kenalan kiai nggak? Itu kumianya itu apa ya?
orang Jepang rata-rata ya atau orang Indonesia juga? Ada sih orang Oh, orang Indonesia. Indonesia. Ada orang Jepang. Tapi selalu bilangnya sabar gitu ya. Iya. Oh. Karena Kumeya juga gak berani nanggung resiko lah. Iya. Karena dia juga kan bekerjanya gitu emang. Jadi kalau dia ujuk-ujuk tiba-tiba nyuruh neken ke perusahaan juga berarti nggak mau make dia lagi. Oh iya, ya, kan? pasti reputasinya jadi Nah, nggak baik ya. Makanya dia ngadu ke KBRI. Tapi menurut saya saran si Agung sih kurang baik sih, beneran. Soalnya karena apa? Menurut saya itu hampir semua kita juga di sini